Abul Hasan At-Tanuhi menceritakan, dahulu, di sebelah barat arah masuk pintu kota Syam, hiduplah seorang laki-laki yang datangnya dari kota Baghdad. Laki-laki ini terkenal dengan ketaatannya dalam beribadah, serta termasuk orang-orang yang zuhud. Namanya adalah Labib Al-Abid. Orang-orang tidak mengenalnya kecuali dengan nama itu. Banyak orang-orang yang datang untuk mengunjungi beliau, dan ayahku termasuk salah satu dari sahabatnya. Suatu hari ayahku mengajakku untuk pergi menemuinya, dan Labib menceritakan sebuah kisah kepadaku. Beliau berkata, "Dahulu, aku ini adalah seorang budak dari seorang prajurit Romawi. Prajurit itu telah mengajari dan mendidikku bagaimana cara memainkan pedang sampai aku dewasa. Ketika ia akan meninggal dunia, ia memerdekakanku dan aku memilih tetap tinggal bersama dengan keluarga itu. Sampai akhirnya, aku memiliki seluruh hartanya dan menikahi istrinya. Hal itu aku lakukan tidak lain hanyalah untuk menjaga kehormatan keluarga itu. Maka, kami pun hidup bersama dalam beberapa tahun. Pada suatu hari, aku melihat ada seekor ular yang masuk ke dalam pakaian istriku. Kemudian aku menarik ekornya dan melemparnya, namun ternyata aku terkena gigitan dari ular itu yang menyebabkan tanganku menjadi lumpuh. Setelah beberapa tahun kemudian, sakit yang kualami bertambah parah. Tanganku yang satunya juga ikut lumpuh, kemudian kedua kakiku juga lumpuh, lalu mataku menjadi buta, dan mulutku menjadi bisu. Semua itu terjadi begitu saja tanpa sebab yang aku ketahui. Semua anggota tubuhku tidak ada yang sehat, kecuali pendengaranku. Lebih kurang setahun lamanya, aku sering mendengar perkataan-perkataan yang menyakiti hatiku. Aku hanya diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku makan, padahal aku tidak lapar. Aku tidak makan, padahal aku sedang lapar. Aku minum, padahal aku tidak haus. Aku tidak minum, padahal aku sangat haus. Begitulah kejadiannya sampai berlalu selama 1 tahun. Suatu hari, kami kedatangan seorang tamu wanita. Ia berkata kepada istriku, "Bagaimana keadaan Abu Ali?" Istriku menjawab, "Hidupnya sudah tidak bisa diandalkan lagi, namun ajal belum juga datang menjemputnya." Mendengar perkataan istriku itu, sungguh sangat menyakitkan hatiku dan membuat aku menangis. Aku pun berdoa di dalam hati dan menyerahkan seluruh hidupku kepada Allah. Kemudian secara tiba-tiba, aku tidak lagi merasakan sakit di tubuhku. Namun, ketika sore hari, rasa sakit di tubuhku kembali datang dan rasanya sangat sakit, sehingga hampir membuat aku pingsan. Keadaan yang kualami ini terjadi sampai tengah malam, dan ketika rasa sakit di tubuhku mulai berkurang, barulah aku bisa tidur. Sebelum waktu subuh datang, aku terbangun dari tidur tanpa aku sadari, salah satu tanganku telah berada di atas dadaku, padahal selama ini tangan itu hanya terbaring di atas kasur tanpa bisa aku gerakkan. Kemudian terlintaslah di pikiranku untuk menggerakkannya, ternyata benar, tanganku bisa bergerak. Aku sangat senang, sehingga harapan bahwa Allah akan menyembuhkanku semakin kuat. Lalu aku menggerakkan tanganku yang satunya lagi, ternyata ia juga bisa bergerak. Kemudian, aku menarik sebelah kakiku, ternyata ia juga bisa bergerak. Maka, aku kembali meluruskannya, dan kutarik kaki yang satunya lagi, dan ia juga bisa bergerak, lalu kuluruskan lagi. Hal ini kulakukan sampai beberapa kali. Lalu, aku berusaha untuk menelungkup tanpa bantuan siapapun, yang biasanya selama ini dibantu oleh orang lain, dan aku bisa melakukannya. Lalu, aku mencoba berdiri dari tempat tidur yang selama ini menjadi tempat pembaringanku. Kemudian, aku berjalan dengan meraba-raba pada dinding dalam keadaan gelap, sebab pada saat itu belum ada lampu. Akhirnya, aku pun sampai di depan pintu rumah dan langsung keluar berdiri di depan halaman. Aku terkejut dan hampir mati saking senangnya ketika aku mendapati mataku bisa melihat langit malam dan gemerlip bintang-bintang. Secara spontan lidahku pun berucap, "Wahai Zat yang maha kekal kebaikannya, hanya kepadamulah segala pujian."
Tiba-tiba istriku menjerit karena melihat hal itu dan berkata, "Wahai Ayah Ali." Aku pun menjawab, "Kenapa baru sekarang engkau memanggilku dengan sebutan Ayah Ali? Ambilkan pelanaku." Istriku pun segera mengambilkan pelana yang kuminta. Lalu, aku kembali menyuruhnya untuk mengambilkan gunting. Kemudian aku menggunting pakaianku dan mengubahnya menjadi layaknya pakaian seorang tentara. Istriku pun keheranan dan bertanya, "Apa yang engkau lakukan?" Aku pun mengatakan kepadanya bahwa mulai hari ini, aku tidak akan melayani siapapun juga selain dari Tuhanku. Lalu aku menceraikan istriku, aku pergi dari rumah, segalanya aku tinggalkan hanya untuk Allah dan aku hanya fokus beribadah kepadanya. Abul Hasan At-Tanuhi berkata, cerita mengenai Labib ini sangatlah masyhur. Dan kalimat, "Wahai Zat yang maha kekal kebaikannya, hanya bagimulah segala kebaikan," sudah menjadi kebiasaannya dan selalu ia ucapkan ketika berbicara. Labib terkenal sebagai orang yang doanya dikabulkan Allah. Suatu hari, aku kembali bertanya kepada Labib dengan berkata, "Banyak orang mengatakan bahwa engkau telah bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpimu, kemudian Rasulullah mengusapkan tangannya ke tubuhmu sehingga engkau sembuh." Labib pun menjawab dengan mengatakan, "Tidak ada yang menyebabkan semua kebaikan ini, kecuali apa yang telah aku ceritakan kepadamu." Dari kisah ini, admin berharap kepada para ibu-ibu yang suka ngomongin orang, yang kalau ngerumpi bibirnya muncung kayak orang bersiul, dapat mengambil hikmahnya.